Memikirkan hal ini, Jack bertanya kepada Sofia dengan marah, "Kenapa? Kenapa Tama melakukan ini padaku?" Sofia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Renza menyelamatkan ayahmu, mungkin itu demi kamu. Lagi pula, kau juga teman Tuan Renza. Bukankah normal jika dia membantu ayah temannya ketika dia sakit?" Jack hampir menangis karena marah. Dia menggaruk dengan jari gemetar dan berkata dengan marah, "Jika kamu adalah orang lain, aku akan mempercayainya, tapi aku tidak percaya Tama. Pukulan ayahku dirancang olehnya." Sofia tersenyum dan berkata, "Aku melihat masalah ini secara objektif sebagai pihak ketiga. Kurasa tidak ada yang salah dengan Tuan Renza. Sebagian besar alasan ayahmu terkena stroke adalah karena si Fang Baozu tiba-tiba kembali ke Indonesia. Tapi jika aku tidak salah, Tuan Jack seharusnya mengirim si Fang Baozuang keluar dari New York, bukan?" Wajah Jack menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru menggerakkan tangannya dan berbisik dengan panik, "Yang mulia, tolong jangan katakan omong kosong seperti itu." Sofia berpura-pura bodoh dan berkata, "Apa aku salah? Aku ingat sepertinya memang begitu. Bukankah si Fang Baozuang dan Tuan Peter dikirim ke Kanada dengan helikopter Anda?" Jika Tuan Rothschild mengetahui hal ini, berhenti berbicara, Jack dengan cepat mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya, nadanya melembut dalam sekejap dan berseru, "Yang mulia Ratu, mohon berhenti membicarakan masalah ini. Jika tersiar kabar, saya akan hancur total." Saat dia berbicara, dia menggunakan suasana paniknya, dan akhirnya menemukan jalan Tama, berpikir dalam hati. "Tama, orang ini pasti berpikir bahwa jika aku berhasil naik tahta hari ini dan menjadi patriark baru keluarga Rothschild, aku pasti akan memutuskan hubungan sebelumnya dengannya. Kesepakatan antara si Fang Baozuang dan Peter secara bertahap akan dilemahkan olehku, jadi dia meminta Sofia untuk datang dan menyembuhkan penyakit orang tua itu." Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan gigi terkatup. Tama, bajingan ini, meskipun dia masih muda dan penuh ide buruk, dia masih pandai menilai orang. Kali ini, Sofia di samping menghiburnya, "Tuan, Anda tidak perlu terlalu pesimis. Mungkin Tuan Simon yang tua akan menyerahkan posisi patriark kepada Anda sesuai kesepakatan." Jack tersenyum pahit, "Siapa lagi di dunia ini yang lebih mengenal ayahku daripada aku? Kecuali dia melakukannya hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menyerahkan posisi patriark kepadaku." Sofia tersenyum, "Bahkan jika dia tidak memberikan posisi itu kepadamu, dengan dukunganku barusan, dia pasti akan memperjelas identitas ahli warismu sehingga orang lain kehilangan kesempatan untuk bersaing. Selama kamu menunggu dengan tenang, kamu bisa menjadi patriark suatu hari nanti." Jack bertanya balik, "Kalau begitu, lain kali orang tua itu sakit, Tama?" "Oh tidak, Tuan Renza, dia akan mengizinkan Anda membawakan obat ajaib lagi?" Sofia mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa memastikannya. Saya mengikuti arahan Tuan Renza dalam segala hal. Saya akan melakukan apapun yang dia minta. Dia meminta saya untuk mengiriminya obat ajaib. Jika dia menginginkan obat, saya akan memberinya obat ajaib. Jika dia meminta saya untuk memberinya racun, saya akan memberinya racun." Jack memandang Sofia dan bertanya dengan heran, "Yang mulia, Anda juga Ratu Eropa Utara yang dihormati oleh ratusan juta orang. Ayahku selalu sopan padamu saat dia melihatmu. Mengapa Anda harus menuruti kata-kata Tuan Renza?" Sofia berkata dengan enteng, "Saya menjadi ratu untuk keluarga saya dan balas dendam. Sekarang tujuan saya telah tercapai. Jika Tuan Renza mengizinkan saya mengumumkan pengunduran diri saya besok pagi, saya tidak akan ragu untuk menyerahkan mahkota kepada orang lain. Di mata saya, peran ratu tidak 1/1000 atau bahkan 1/10.000 dari Tuan Renza apa.
Jack sangat tidak berdaya dan menghela nafas. Tuan Renza memang sangat mumpuni. Ratu Nordik yang terkenal bahkan rela menyerahkan tahtanya demi dia. Sungguh menakjubkan. Sofia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya punya beberapa saran pribadi. Saya ingin tahu apa Anda bersedia mendengarkannya?" Jack berkata, "Yang mulia, tolong beritahu saya." Sofia berkata, "Anda harus berusaha setulus mungkin di depan Tuan Renza. Hari ini mungkin dia merasa Anda tidak tulus, jadi dia mengambil keputusan ini. Lagi pula, jika ayahmu mengurungmu sebagai ahli waris hari ini, jangan merasa nyaman. Karena lain kali Anda mungkin tidak bisa duduk dan bersantai. Saat ayahmu membutuhkan obat mujarab, mungkin bukan saya yang membawanya, tapi bisa jadi salah satu dari banyak saudaramu. Pada saat itu, Anda benar-benar akan mendapat masalah." Perkataan Sofia membuat hati Jack bergetar. Jika perkataan Sofia barusan adalah peringatan baginya, maka kata-kata terakhir ini adalah ancaman tajam. Hanya dalam beberapa kata, kau dapat mendengar niat membunuh. Jack tidak bodoh. Dia bisa segera mengetahui taruhannya. Dia berpikir dalam hati, setelah pengalaman orang tua ini meminum ramuan untuk pulih, dia pasti akan menjadi sangat bergantung. Jika dia jatuh sakit atau nyawanya dalam bahaya lagi, dia pasti akan mendapatkan pil untuk memperpanjang hidupnya dengan segala cara. Begitu orang tua itu memasuki keadaan buruk, dengan segala cara dia akan mampu melanggar aturan apapun. Ambil contoh si Fang Baozu terakhir kali. Orang tua itu bahkan tidak mendiskusikannya denganku, dan langsung mengeluarkan keputusan. Siapapun yang menemukan si Fang Baozu, dan membawanya kembali ke keluarga Rothschild akan menjadi ahli waris. Bukankah ini hanya bermain hooligan? Dengan preseden ini, aku tidak perlu memikirkannya. Jika orang tua itu membutuhkan ramuan lain kali dan tidak bisa mendapatkannya, dia pasti akan membuat keputusan yang sama. Siapa yang bisa memberinya ramuan ajaib, dan siapapun yang bisa mewarisi keluarga. Pada saat itu, aku, putra tertua, akan dicabut kualifikasinya sebagai ahli waris pertama kapan saja. Jika aku benar-benar membuat Tama tidak puas, dia akan bekerja sama dengan saudaraku lainnya. Kalau begitu aku akan langsung diusir. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana kalau aku merebut kekuasaan dengan tangan saja? Namun pemikiran ini hanyalah pemikiran sesaat. Itu terlintas dan segera dilupakan olehnya. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin merebut kekuasaan dengan senjata, dia tidak akan memiliki kesempatan. Akar keluarga Rothschild ada di New York. Setidaknya ada 3 kantor polisi di sekitar kawasan keluarga Rothschild saja. Ada beberapa helikopter polisi yang dilengkapi, dan polisi di sini sangat berdedikasi. Jika ada yang berani mencuri anjing di daerah kaya, polisi akan mengejarnya dengan helikopter. Terlebih lagi, lelaki tua itu sendiri memiliki angkatan bersenjata swasta yang didedikasikan untuk melindungi keselamatan pribadinya. Angkatan bersenjata swasta ini hanya melayani orang tua itu. Bahkan putra-putranya sendiri termasuk di antara target pertahanan angkatan bersenjata swasta tersebut. Selain itu, lelaki tua itu memiliki hubungan yang mendalam dengan berbagai departemen penting di New York bahkan pemerintah Amerika Serikat. Ia bahkan membentuk dana khusus untuk departemen-departemen tersebut. Skala dana ini tidak besar, hanya sekitar $1 miliar AS. Tapi satu-satunya tujuan dana ini adalah ketika dia meninggal secara tak terduga. Departemen-departemen ini akan menggunakan dana ini untuk menyelidiki kematiannya secara ketat. Tidak peduli siapa pelakunya, tim hukum terkuat Rothschild akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa ia mendapatkan keadilan. Mungkin kalimat yang paling berat. Jika dia merebut kekuasaan dengan kekerasan, kemungkinan besar dia akan dibunuh sebelum dia berhasil.
ada kemungkinan kecil bahwa meskipun dia berhasil, dia akan segera dihukum oleh hukum. Bukankah dia akan menjadi pengantin bagi saudara-saudaranya yang lain? Terlebih lagi, Jack tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan di benaknya. Sebenarnya, meski aku menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan, aku mungkin tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Tama. Aku sudah berusia lebih dari 50 tahun ini. Jika aku menunggu lebih lama lagi, jika aku berhasil naik tahta dalam beberapa tahun, kalau begitu, aku mungkin akan berusia lebih dari 60 tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.